Saya heran saudara-saudara, banyak netizen dan pengamat dan pandit di Indonesia yang terlalu memandang remeh Cina saudara-saudara. Memandang sebelah mata Cina hanya karena mereka ada di dasar klasemen grup C saudara-saudara. Waduh, jangan begitu saudara-saudara, jangan begitu. Sepak bola itu bukan matematika, bukan sains, bukan ilmu pasti. Segala sesuatunya bisa terjadi di lapangan. Apalagi tim yang dalam tertekan itu biasanya bisa bangkit saudara-saudara. Jadi waspadalah, waspadalah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara gunung, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak lebay, tidak lebay, tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah Patrick Kluivert dan tim nasional Indonesia merilis daftar 32 atau 33 pemain tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan nasional untuk FIFA Matchday edisi Juni untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang saudara-saudara. Sekarang giliran Cina, giliran tim nasional Cina, giliran Branko Ivankovic, pelatih Cina yang merilis daftar pemain tim nasional Cina untuk pertandingan menghadapi Indonesia dan Bahrain. Indonesia tanggal 5, Bahrain tanggal 10. Indonesia itu Cina akan away, sementara Bahrain Cina akan home. Dan Cina sekarang ada di posisi terbawah klasemen dengan 6 poin atau sama dengan Bahrain. Sama dengan Bahrain 6 poin, di atas itu ada Indonesia, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Dan Cina ini saudara-saudara, dia tidak mungkin lolos langsung ke Piala Dunia. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara dia adalah melalui putaran keempat. Dan itu berarti dia harus mengalahkan Indonesia, dia harus mengalahkan Bahrain. Dan ini dia berada dalam tekanan. Nah, dalam tekanan saudara-saudara, dalam tekanan. Dan biasanya ini ya, ada dua kemungkinan lah. Tim yang tertekan itu biasanya akan semakin terpuruk atau justru dia akan bangkit, akan mengejutkan. Nah, itu yang terjadi dalam sepak bola itu biasanya seperti itu. Dua kemungkinan itu. Dan untuk mengatasi situasi yang serba sulit ini, saudara-saudara, Branko Ivankovic telah memanggil 27. Dia nggak usah banyak-banyak. Nggak seperti Patrick Kluivert yang sampai 32. Dia cukup 27 pemain yang dipanggil untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan. Mayoritas adalah pemain dari liga lokal. Liga Super Cina ada satu naturalisasi atau dua ya. Satu pemain naturalisasi dari Brasil, Serginho, dan satu pemain keturunan Cina, Thias Browning. Mengejutkan saudara-saudara, yang mengejutkan adalah penyerang. Kalau saudara-saudara ingat, penyerang yang waktu itu mencetak gol ke gawang Indonesia pada pertandingan pertama di Qingdao. Penyerang striker dari Uighur, dari Xinjiang, provinsi Xinjiang, keturunan Uighur. Nah, itu si Behram Abdulweli itu tidak dipanggil saudara-saudara. Si Behram Abdulweli ini tidak dipanggil walaupun striker yang mencetak gol kedua, Zhang Yuning, itu tetap dipanggil saudara-saudara. Jadi waktu pertandingan melawan Indonesia bulan apalah tahun lalu itu kan Indonesia kalah. 2 gol Cina dihasilkan Behram Abdulweli sama Zhang Yuning. Behram Abdulweli tidak dipanggil untuk pertandingan kali ini, sementara Zhang Yuning tidak dipanggil. Yang menariknya saudara-saudara, Behram Abdulweli ini
justru dipanggil ke tim nasional Cina U22. Tim nasional Cina U22 yang juga sama-sama menjalani pemusatan latihan dan akan menggelar pertandingan uji coba melawan Belarus di Minsk. Tanggalnya hampir sama. Ini unik lah saudara-saudara, unik Behram Abdulweri. Dan ini saya nggak kenapa si Behram Abdulweri ini tidak dipanggil ke tim senior saja, saya nggak tahu alasannya apa. Tetapi ini ya setidaknya ini menjadi sedikit keuntungan bagi Indonesia. Kalau saudara-saudara ingat pada waktu itu, pada pertandingan pertama ini kan Behram Abdulweri ini kan tiba-tiba muncul dari situasi yang tidak terkawal, kemudian mencetak gol dalam sebuah skema yang sudah ingatlah, silahkan dilihat sendiri rekamannya itu. Dan ya ini sebagai keuntungan, tentu saja ini keuntungan bagi Indonesia, walaupun Yang Yuning yang juga mencetak gol pada waktu itu tetap diberi kesempatan untuk bermain membela Cina. Tetapi ya ini saudara-saudara sekarang ini dia bermain di Beijing Guoan. Nah, di Beijing Guoan di Liga Super Cina, dan dia sebelumnya ini punya pengalaman bermain di Eropa, saudara-saudara. Dia pernah bermain di West Bromwich Albion. Nah, pernah juga main di Vitesse Arnhem di Eredivisie. Pernah juga main di Jong Vitesse di Eerste Divisie. Pernah juga dipinjamkan ke Werder Bremen. Pernah juga dipinjamkan ke ADO Den Haag. Walaupun tidak terlalu sukses, saudara-saudara. Tidak terlalu sukses di Vitesse, di Belanda itu dia hanya bermain 24 kali di Eredivisie, di Liga, dan mencetak 3 gol, saudara-saudara. Sementara sekarang di Beijing Guoan sejak 2019 dia sudah 123 pertandingan dan 49 gol di Liga Super Cina. Dan untuk capsnya di tim nasional itu adalah 40 pertandingan dan 8 gol. Dia juga sebelumnya main di berbagai macam level junior di Cina, saudara-saudara, U16, U19, U23, dan ini adalah salah satu penyerang yang harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia, oleh Jay Itzes. Pemain ini cepat dan kuat. Jadi seperti yang saya bahas pada waktu itu, pertahanan Indonesia, untuk sebelum kita berpikir menyerang, kita harus solid dulu di belakang. Kita butuh back yang kuat, yang cepat, dan menurut saya 3 back cukup. Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes bisa main di situ untuk mengawal Yang Yuning, saudara-saudara. Penyerang ini punya postur 186 cm, usianya 28 tahun, berada dalam usia emas dan sangat bagus, saudara-saudara. Terbukti pada pertandingan pertama di Qingdao waktu menjamu Indonesia ini, Yang Yuning itu mencetak gol, sehingga ya absennya Behram Abdulweri tetapi masih ada Yang Yuning, ya tentu saja ini sebagai sebuah harus waspada Indonesia. Kalah menarik dari skuad Cina kali ini, saudara-saudara, yang dipanggil oleh Branko Ivankovic adalah pemanggilan kembali Wu Lei, saudara-saudara. Wu Lei itu posisinya adalah winger bisa, attacking midfielder bisa, second striker bisa. Nah, Wu Lei ini adalah dia 8 bulan dia tidak dipanggil Branko Ivankovic, dan sekarang ini dia dipanggil. Dia sekarang bermain di Shanghai Port di Liga Super Cina. Dalam usianya udah tidak muda, 33 tahun, tetapi pengalamannya bagus. Dia punya 99 caps, 99 pertandingan bersama tim nasional Cina dengan 36 gol, saudara-saudara. Dan yang menarik dari Wu Lei ini, saudara-saudara, walaupun berpostur 174 cm, tidak terlalu tinggi lah, saudara-saudara. Itu dia cepat, dia lincah. Dan ini pemain ini, kalau saudara-saudara ingat, dulu dia pernah bermain di Espanyol dari tahun 2019 sampai 2020. Waktu itu dia ikut membantu Espanyol promosi dari Segunda Division di Spanyol ke La Liga, saudara-saudara, ke La Liga. Dan dia pemain Asia, pemain Cina, kemudian main di La Liga dari La Liga dulu kan, waktunya La Liga, kemudian 2 musim kalau nggak salah itu degradasi ke Segunda Division, terus 1 musim di Segunda Division dia
promosi ke La Liga lagi, saudara-saudara. Kemudian dari situ, ya karena persaingan yang cukup ketat di lini serang Espanyol, saudara-saudara, kemudian si pemain ini, Wule ini kembali ke Cina untuk membela Shanghai Port sejak 2022, 2023 dan sekarang 2024 itu dia bermain 30 pertandingan di Liga Super Cina dan mencetak 34 gol. Musim 2024 saudara-saudara, karena 2025 kan baru berjalan beberapa pertandingan. Itu luar biasa dan pengalaman dia, Wule ini dibutuhkan sekali Branko Ivanovic untuk melepaskan diri dari situasi tertekan Cina. Situasi seperti ini, saudara-saudara, bukan saatnya lagi kita memandang sebelah mata Cina. Tidak usah kita meremehkan Cina hanya karena mereka juru kunci dan hanya karena mereka kalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Cina kalah terus, saudara-saudara. Dalam beberapa pertandingan terakhir itu mereka kalah. Mereka kalah dari Jepang, mereka kalah dari Arab Saudi, mereka kalah dari Australia. Kemenangan terakhir itu 14 November lawan Bahrain. Selebihnya itu 3 pertandingan berikut itu kalah. Tetapi ini juga bukan patokan untuk kita meremehkan Cina. Di sepak bola, saudara-saudara, di sepak bola walaupun kita jago kandang, sepak bola itu bukan matematika. Sepak bola bukan sains, sepak bola bukan ilmu pasti. Tidak boleh kita meremehkan, tidak boleh kita memandang sebelah mata Cina. Tidak boleh. Karena biasanya ini yang sering terjadi di beberapa tim nasional, beberapa klub di sepak bola di seluruh dunia lah, saudara-saudara lah. Mulai dari Zimbabwe, Uganda, Gabon, Argentina, Brasil, Jepang, Italia, Inggris, Israel. Itu biasanya ini ya pengalaman ya. Tim yang dalam kondisi tertekan itu justru bisa ada 2 kemungkinan. Dia semakin tertekan, semakin terpuruk, atau dia bisa bangkit secara mengejutkan tiba-tiba untuk membalikkan keadaan. Itu bisa saja terjadi pada Cina, saudara. Jadi saran saya tidak sependapat dengan sejumlah netizen, sejumlah pandit, sejumlah pengamat di sepak bola Indonesia yang terkesannya terlalu memandang remeh, terlalu mempermudah masalah, terlalu membuat mudah masalah, meringankan masalah, menganggap Cina itu punya potensi untuk dikalahkan Indonesia dengan skor telak. Ingat saudara-saudara, pada pertandingan pertama itu Indonesia juga diunggulkan. Semua orang, wah Indonesia akan menang melawan Cina karena waktu itu Cina juga rentetan kekalahan berturut-turut. Nah, tetapi kan faktanya, terlepas dari kesalahan strategi Sintayong pada waktu itu, faktanya Cina mengalahkan Indonesia. Jadi saudara-saudara, tanpa harus meremehkan Cina, tanpa harus merendahkan Cina, tanpa harus memandang sebelah mata Cina, saya sih punya keyakinan Indonesia akan bisa mendapatkan poin. Poin maksimal ya, menang saudara-saudara. Yang penting jangan meremehkan. Kalau kita sudah meremehkan ya saya akan jatuh lah sendirinya, akan kena karma saudara. Tetapi kalau melihat dalam kondisi normal ya, fokus, serius, kemudian konsentrasi, itu saya rasa kita akan punya keuntungan yang lebih selain karena bermain di kandang. Kita punya waktu yang cukup untuk berlatih bersama. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu kita punya cukup waktu untuk berlatih bersama. Tanggal 25 pemusatan latihan dimulai, tanggal 25-26 pemusatan latihan di Bali dimulai. Pemain-pemain yang sudah dari Eropa itu mayoritas sudah bisa bergabung. Emil Audero bersama Palermo gagal di playoff, dia pasti gabung. Kelvin Verdong baru saja gagal di playoff, juga dia bergabung. Kemudian ya tinggal yang cedera lah, kayak Max Hilger itu cedera apa enggak, Kevin Dick itu bagaimana, apakah cedera apa enggak. Yang selebihnya kayak Tom Hai itu sudah bisa bergabung, Dan James sudah bisa bergabung, Justin Hubner saya rasa sudah bisa bergabung, Sandy Walsh kemarin itu sempat cedera, saya nggak tahu bagaimana kondisinya. Kemudian Shane Patinama juga sudah bisa bergabung, Joy Pelupesi saya harap bisa bergabung, pemain kayak Asnawi, kayak Pratama, kayak ya pemain-pemain Liga Indonesia yang selesai itu kan kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Minggu itu, saya semoga bisa langsung bergabung. Jadi kalau sudah ada waktu latihan cukup, kuncinya di sini saudara-saudara. Karena dulu ketika kita kalah dari Australia, itu kan kuncinya kita nggak punya waktu latihan.
Datang langsung bertanding, hanya sekali dua kali latihan langsung tanah. Kalau ini kita punya waktu seminggu lebih, saya harap ini dimaksimalkan dengan semaksimalnya untuk berlatih, untuk menyamakan persepsi, untuk melatih kekompakan, melatih chemistry, sehingga nanti pertandingan melawan Cina kita bisa menang. Semoga saudara-saudara, semoga. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita analisis, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin. Semuanya, saudara-saudara, semuanya kita gibahin. Tadi kita bicara tentang Cina, tim nasional Cina yang merilis daftar 27 pemain yang akan menjalani pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. 2 pertandingan penentuan Cina. Tanggal 5 Juni 2025 di Jakarta akan menghadapi tim nasional Indonesia dan tanggal 10 Juni akan menghadapi Bahrain. Nasib Cina akan ditentukan dalam pertandingan melawan Indonesia. Kalau kalah selesai. Kalau kalah selesai. Karena Cina ini sekarang ini ada di juru kunci, ada di posisi terbawah dengan 6 poin sama dengan Bahrain. Cina dan Bahrain itu sama-sama tidak bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Mereka hanya bisa lolos melalui putaran keempat. Nah, dan pertandingan nanti melawan Indonesia itu akan menentukan sekali. Kalau kalah selesai. Kalau kalah selesai, kalau dia menang masih ada pertandingan terakhir melawan Bahrain di kandang yang bisa jadi akan membuat Cina bangkit, saudara-saudara. Dan untuk menghadapi 2 pertandingan ini, khususnya pertandingan melawan Indonesia, Branko Ivankovic, pelatihnya Cina, sudah merilis daftar 27 pemain. 27 pemain yang cukup mengejutkan adalah Behram Abdulweli, penyerang asal Uighur. Penyerang asal Uighur yang pada pertandingan pertama di Qingdao itu mencetak gol melawan Indonesia itu tidak dipanggil, saudara-saudara. Justru si Behram Abdulweli ini dipanggil ke tim nasional Cina U22 yang akan menjalani pemusatan latihan di Belarus menghadapi pertandingan uji coba melawan Belarus. Tetapi walaupun Abdulweli tidak dipanggil, striker lain yang waktu itu mencetak gol ke gawang Indonesia, Yang Yuning itu tetap dipanggil, saudara-saudara. Yang Yuning yang mencetak gol kedua waktu itu tetap dipanggil. Sementara satu lagi yang cukup mengejutkan adalah Wu Lei. Wulei itu kembali dipanggil ke tim nasional Cina setelah 8 bulan. Wah, luar biasa. Wulei ini, saudara-saudara, itu pemain senior, usianya sudah 33 tahun dan dia adalah pemain Espanyol. Dulu dia pernah membela klub Espanyol di Segunda Division, kemudian promosi bersama Espanyol ke La Liga. Wulei ini, saudara-saudara, dan sekarang Wulei itu bermain di Shanghai Port. Dia punya 99 pertandingan dengan 36 gol. Jadi kalau banyak pandit, banyak pengamat, banyak netizen Indonesia yang terlalu menyepelekan Cina karena Cina hanya menjadi posisi terbawah di klasemen grup C, saya tidak setuju. Sepak bola itu bukan matematika, sepak bola bukan ilmu pasti, sepak bola bukan sains, dan segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Ingat, Cina mengalahkan kita waktu pertandingan pertama, dan tim harap diingat, tim yang biasanya ada dalam tekanan seperti ini biasanya bisa saja tampil kesetanan dan bangkit untuk membalikkan situasi, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup yang bahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Kita hanya urusan bola ini, bukan apa-apa. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!